Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita harus selalu bersukacita, amin. Amin. Biarpun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dengan sukacita itu artinya kita mempercayai bahwa Tuhan itu menjadikan kita itu indah. Ya. Banyak orang yang kehidupannya tidak bersukacita, kehidupannya tidak menikmati hidup ini. Yang Tuhan mau kita harus menikmati hidup ini. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang 10. Hanya satu ayat saja. Kita akan belajar bersama-sama. Yohanes pasal yang 10 ayat yang 10. Kita sama-sama belajar hari ini. Sudah dapat semua, saudara-saudara? Amin. Oke, Yohanes pasal yang 10 ayat 10. Judul perikop di Alkitab ini adalah Gembala yang Baik. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya memberikan judul tema kita hari ini adalah hidup dalam karunia Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Hidup tinggal di dalam Kristus. Memberikan judul Yohanes 10 ayat 10 bilang bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata hidup di sini dari kata aslinya adalah zoe. Kata hidup di sini dari bahasa aslinya adalah zoe. Zoe adalah kehidupan. Hidup di dalam Tuhan. Jadi Tuhan datang untuk memberikan hidup bagi setiap manusia yang mempunyai hidup. Tuhan Yesus datang, Alkitab bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Bukan hidup yang kita nikmati hari ini. Bukan hidup yang ada di dalam hidup kita, dalam tubuh kita, bukan. Tapi hidup artinya yang Tuhan mau kita mempunyai hidup ada di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Gimana caranya mempunyai hidup yang tinggal di dalam Kristus? Punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Punya intiman yang dengan Tuhan. Karena pada saat Yesus datang dan ada 12 muridnya, mereka itu mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mereka diajar banyak oleh Tuhan. Karena Tuhan percayai bahwa pada saat mereka diajar tentang hidup yang benar, pada saat mereka diajar tentang apa yang Tuhan beri bagi mereka, Yesus percayai bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang memberikan hidup bagi dunia. Orang-orang yang akan memberikan hidup untuk orang-orang itu akan diselamatkan. Hidupnya apa? Di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu adalah hidup yang mempunyai persekutuan. Makanya Yesus datang bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Manusia yang diciptakan Tuhan memang sudah mempunyai hidup, memang sudah mempunyai roh jiwa tubuh. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Hidup yang Tuhan mau adalah mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku datang memberikan hidup. Supaya apa? Agar mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan dalam arti katanya bukan kekayaan, bukan kekayaan materi, bukan, tetapi kekayaan rohani. Pengenalan akan Tuhan, pemahaman akan Tuhan, mencintai Tuhan akan lebih lagi. Itu yang Tuhan mau, kelimpahan. Materi, berkat materi itu hanya sebagian kecil yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan itu tujuan utama orang Kristen. Kelimpahan dalam arti di sini bukan kekayaan yang kita miliki, bukan kesehatan, bukan, tetapi kelimpahan dalam arti mempunyai kehidupan, persekutuan intim dengan Tuhan. Karena pada zaman itu yang Tuhan inginkan orang-orang pilihan Tuhan harus mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Arti kata Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Pengikut Kristus itu zaman dulu itu dianiaya, dibunuh, disiksa di depan umum seperti Stefanus, ya, dirajam. Ya.
tapi harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Yang Tuhan mau kita saat ini harus punya persekutuan dengan Tuhan, punya keintiman. Gereja bertumbuh karena ada persekutuan di dalam Kristus. Gereja bertumbuh karena setiap jemaatnya ada keintiman dengan Tuhan, ada kecintaannya dengan Tuhan, ada keinginannya dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya yang Tuhan mau inginkan bagi kita, harus ada hidup di dalam Tuhan. Biarpun kita sekarang ada kehidupan, ada roh, ya, ada roh, itu ada kehidupan. Tapi yang Tuhan mau bukan itu. Yang lebih lagi dari itu, yaitu apa? Mempunyai keintiman, tinggal di dalam Kristus, tinggal menikmati apa yang Tuhan mau inginkan bagi kita. Sama kayak seperti kita ini. Kita ini adalah orang-orang yang mau tinggal di dalam Kristus, ya, mempunyai kehidupan di dalam Kristus, mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan, ya. Itu yang Tuhan inginkan. Orang Kristen terus punya hubungan intim dengan Tuhan, ya. Punya pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Makanya ayat 10a bilang, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini caranya iblis untuk menghancurkan orang-orang percaya. Iblis tidak ingin mencuri yang bukan milik kepunyaan Tuhan. Sebenarnya semua manusia ciptaan Tuhan adalah milik kepunyaan Tuhan. Tetapi mereka memilih keinginannya sendiri, yang mereka menjauhkan dirinya dengan Tuhan. Itu bukannya yang ingin iblis curi. Yang ingin iblis curi adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang ada meterainya Tuhan, orang-orang yang ada darah Yesus dalam kehidupannya. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam darah, ada darah Yesus dalam kehidupan kita. Ini caranya iblis. Kenapa? Iblis itu ingin mencuri orang-orang, ingin membinasakan orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Makanya iblis pakai banyak cara. Gimana caranya orang Kristen tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan? Diberikan kesibukan mereka macam-macam, diberikan keasikan kehidupan mereka macam-macam, ya kan? Supaya apa? Menjauhkan hubungan keintiman dengan Tuhan, menjauhkan persekutuan dengan Tuhan. Itu caranya iblis untuk membunuh, membinasakan. Itu caranya iblis, ya. Makanya Tuhan memberikan warning supaya kita harus mempunyai hidup ada dalam persekutuan dengan Kristus. Berapapun kita yang hadir, harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, ya. Tapi bukan yang Tuhan mau bukan suatu rutinitas biasa. Yang Tuhan mau benar-benar kita rindu punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, agar hidup kita bermakna. Kalau saya ingat iklan dulu, ada iklan hidup ini lebih hidup dengan apa? Saya lupa itu sambungannya. Ada iklan rokok pokoknya, ya. Kalau menikmati rokok ini pasti akan lebih hidup, ya. Kalau menikmati rokok ini pasti akan lebih hidup. Ya. Dan Tuhan mau kalau kita menikmati Tuhan, hidup kita akan lebih hidup lagi, ya. Harus punya persekutuan dengan Tuhan, ya. Dimanapun kita berada harus punya keintiman dengan Tuhan. Makanya kita bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir, ya. Aku ada di sini, aku tinggal di sini. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan pernah kita untuk menjauhkan diri kita dari persekutuan dengan Tuhan. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun kesibukan kita, apapun kegiatan kita di luar, artinya Tuhan kasih waktu kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti ibadah di sini, ibadah pemuda di tempat ini. Dan Tuhan mau orang-orang muda di tempat ini punya persekutuan intim dengan Tuhan, supaya semakin hari semakin berkembang, semakin hari menjadi berkat, semakin hari hidup di dalam kelimpahan, ya. Dalam arti bukan kekayaan, ya, tapi kelimpahan itu punya sesuatu hal yang lebih dari orang lain yang gak punya, ya. Jadi kita pada saat kita ada dimanapun, kita membawa dampak positif, bukan dampak negatif. Tapi punya dampak positif, mempunyai sesuatu yang luar biasa, menjadi berkat di mana kita berada. Itu yang Tuhan mau, ya. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya pada zaman itu, pada zaman kisah para rasul,
Murid-murid Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, mereka itu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Seperti Petrus dan Yohanes bisa berkhotbah di 3.000 orang. Padahal mereka orang-orang yang biasa, orang-orang yang nelayan. Ya tahu seorang nelayan itu hanya tahu hal-hal untuk pekerjaan di laut, ya. Tapi Tuhan pakai mereka, ya, untuk membawa dampak yang positif, untuk membawa kehidupan pada zaman itu agar orang-orang ini diselamatkan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Sama seperti kita. Kalau Tuhan kasih kita hidup ini, kalau Tuhan kasih kita untuk punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, artinya Tuhan mau kita punya dampak yang positif dimanapun kita nanti berada. Entah itu di tempat pekerjaan kita, entah itu nanti di tempat studi kita, ataupun di lingkungan di mana kita berada, kita punya dampak positif untuk membawa kehidupan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan beri bagi kita, supaya orang itu diselamatkan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya harus perlu ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bangun kembali persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hidup kembali di dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, hidup punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menaruh kita di tempat di mana kita berada menjadi berkat. Saya punya kesaksian dulu tahun 2000. Saya pelayanan di tempat saya. Jadi 2001. Kami semua itu orang-orang muda semua. Klien-kliennya itu orang-orang muda semua. Hidup kami, ya kami semuanya itu punya doa malam, doa puasa. Kami bentuk hidup kami, biarpun itu memang nggak gampang, susah. Ya. Kami bersama-sama teman-teman saya bersama dengan teman-teman saya, kami bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Pokoknya luar biasa. Pada saat kami bangun, semakin hari keintiman kami dengan Tuhan, ya, punya kerinduan semakin hari dengan Tuhan. Kami punya doa puasa, kami punya sama-sama berdoa, ya. Setiap kali ibadah di tempat kami berada, ada terjadi hal yang spektakuler yang Tuhan, yang secara manusia nggak mungkin gitu. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Di mana kita membangun di mana kita membangun satu persekutuan, di situ ada kuasa Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan pada saat kami selalu seminggu sekali atau seminggu 2 kali kami punya jadwal untuk berdoa bersama-sama, punya jadwal untuk doa puasa bersama-sama. Kalau habis ibadah kami bangun dari jam 10 sampai jam 3 pagi kita bikin persekutuan, kita bikin doa. Dari 5-6 orang sampai terkumpul semua kurang lebih ada 30 orang. Kami bangun persekutuan. Setiap pada saat kami bangun, pada saat ibadah-ibadah yang dilangsungkan di tempat kami berada melakukan ibadah, terjadi banyak hal yang spektakuler yang Tuhan berikan bagi kami. Tempat itu ada orang yang tiba-tiba seorang sapam yang melihat bahwa pada saat dia bertugas, ya, karena tempat ibadah kami di mall, ya, pada saat dia bertugas, dia mengelilingi tempat itu, dia melihat, dia berkata, dia bertemu dengan seorang yang tinggi, bewokan. Sapam ini bukan orang Kristen, dia orang Padang. Dia lihat ada orang di situ berdiri. Dia sampai berbicara 4 mata dengan orang itu. Pada saat setelah jeda waktu dia masuk ke gereja dan dia lihat ada foto Yesus, ya. Dia lihat, saya tadi berbicara dengan orang ini. Dia tunjuk dengan pekerja di situ. Dia bilang, saya tadi berbicara dengan orang ini 4 mata. Saya berbicara banyak hal dengan orang ini 4 mata. Ya. Dan itu nyata, bukan mimpi, bukan hayalan dia, tetapi itu nyata. Karena pada saat dia bertugas bukan malam, siang hari gitu. Bertemu
dia berbicara dengan empat mata dengan Tuhan gitu kan. Saya tadi bertemu dengan orang ini, wah sampai dia yakin sekali gitu. Akhirnya salah satu pekerja bilang, ini Tuhan Yesus, ini Tuhan yang kami sembah. Oh, yang tadi saya bertemu dengan dia. Dan sewaktu dia diundang ibadah untuk memberikan kesaksian di gereja kami, diundang ibadah dan ada ruang kesaksian, dia bersaksi kepada jemaat di tempat itu. Dia bilang, saya bertemu Tuhan, saya bertemu Yesus yang kalian sembah. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Saya orang Muslim, saya orang Padang gitu. Saya bertemu dengan Yesus yang kalian sembah. Saya berbicara, ada damai dalam diri saya dengan, ada sukacita di dalam diri saya, ada sesuatu yang beda di dalam diri saya. Enggak seperti ini kalau saya berbicara dengan orang empat mata, enggak seperti ini dia bilang. Dia hanya bilang, doakan saya semoga sewaktu saya menerima Yesus. Saya ingat dia memberikan kesaksian seperti itu, karena saya ada di situ pada waktu itu. Jadi pada saat kita membangun suatu hubungan intim dengan Tuhan, pada saat kita membuat persekutuan intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah itu. Tuhan mau supaya kita itu jadi berkat. Tuhan mau supaya kita itu mempunyai hidup yang mempunyai sesuatu yang beda dari orang lain. Pada saat ada orang, kalau kita mempunyai hubungan persekutuan intim dengan Tuhan, ya kita nggak usah takut, biarpun ada ketakutan yang di depan kita yang terjadi, yang akan menghalangi kita. Kita nggak usah takut, karena kita bilang, aku menyertai kau dimanapun kau berada. Ya, artinya apa? Kalau kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, kita mempunyai persekutuan intim dengan Tuhan, ada kehidupan yang beda dalam diri kita. Ya, ada sesuatu yang beda di dalam diri kita yang ingin Tuhan bentuk supaya kita mempunyai menjadi berkat, mempunyai hidup yang bercermin, yang bersinar, agar orang lain melihat kita tuh ada Yesus di dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau. Makanya kita bilang, aku datang untuk memberikan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu yang Tuhan mau berikan bagi kita. Itu yang Tuhan mau ajarkan pada orang Kristen. Kalau engkau ada di dalam persekutuan, aku akan memberikan hidup yang beda, yang bukan sama seperti apa yang kau miliki hidupmu, tapi ada sesuatu yang beda di dalam. Itu yang Tuhan mau. Ada suatu persekutuan. Bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bangun kembali mesbah kita dengan Tuhan. Bentuk kembali. Berapapun yang punya kerinduan, yang benar-benar ingin mempunyai persekutuan dengan Tuhan, bangun kembali. Jangan goyah. Karena iblis itu hari-hari belakangan ini, ya, dia bekerjanya ekstra. Untuk apa? Untuk membuat orang-orang kudusnya Tuhan terpengaruh dengan caranya dia. Ya. Karena iblis itu pandai. Untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya pada saat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, ya, iblis tahu waktunya Yesus lapar. Iblis tahu waktunya Yesus lapar. Karena itu hari terakhir Yesus menyelesaikan tugas puasanya, tugas intimannya dengan Bapa. Ya. Mempunyai, iblis tahu, makanya pada saat itu iblis dan berkata kepada Tuhan, kalau engkau lapar, bentuklah batu ini jadi apa? Jadi roti. Ya. Karena iblis tahu Yesus bukan hanya manusia, tetapi Tuhan. Ya. Iblis ingin mengocehkan Yesus dengan cara kemanusiaannya. Tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Ya. Di situ caranya iblis dikalahkan oleh Yesus 1-0. 3 kali Yesus dicobai iblis. Cobaan kedua pun seperti itu. Ya. Iblis bawa Yesus ke bumbungan bait Allah, dia bilang, jatuhkanlah dirimu, ya kan? Karena ada tertulis. Iblis pakai ayat juga, ya. Karena ada tertulis, ya. Malaikat-malaikat akan menopang kakimu. Tapi Yesus memakai lagi caranya untuk mengalahkan iblis. Hingga pada saatnya
iblis membawa Yesus. Dia bilang apa? Lihat, seluruh dunia ini sudah aku punya. Kalau engkau menyembah aku akan memberikan ini kepadamu. Tapi Yesus bilang apa? Tinggallah kau iblis. Ada Bapa di surga yang harus disembah. Jadi sebenarnya 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk mengalahkan iblis. Ya. Tapi tanpa sadar orang-orang percaya, orang-orang Kristen enggak menyadari bahwa iblis itu sudah kalah. Seringkali iblis mengecoh kita untuk menjauhkan kita dari persekutuan-persekutuannya Tuhan. Seringkali iblis pakai cara di tempat kita berada, entah itu pekerjaan kita dipaksa untuk lemburkan, kita dipaksa untuk apa ya kan? Supaya apa? Iblis menjauhkan kita dari Tuhan. Ini cara-caranya iblis membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku hidup. Aku datang untuk memberikan hidup. Hidup apa? Mempunyai keintiman dengan Tuhan, mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Agar pada saat iblis ingin menggoyahkan kita, ya, kita pakai senjata dalam nama Yesus. Iblis dengan kau tidak berkuasa. Dan kalau iblis itu bermain di dalam pikiran kita, ini beda pikiran manusia itu di pikiran. Beda peperangan manusia itu di pikiran. Logika. Makanya pada saat Yesus dicobai ya. Pertama kali Yesus dicobai logikanya Tuhan. Iblis mau pakai logikanya manusia. Karena pada saat orang lapar, orang pasti berlogika ya. Berlogika ya. Pada saat Musa marah ya, orang Israel bilang, kami haus. Tuhan hanya bilang sama Musa, ngomong sama batu pasti akan keluarkan air. Tapi karena logikanya Musa sudah memuncak, kemarahannya Musa sudah memuncak, maka dipukullah batu itu, memang keluar air. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Pikirannya Musa sudah digoyahkan hingga Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Musa hanya disuruh lihat Tuhan, tuh lihat tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang diberkati, tanah yang berlimpah. Ya, engkau tidak bisa masuk, engkau hanya melihat aja. Ketaatannya Musa goyah karena apa? Dia emosi. Tapi pada saat iblis mencobai Tuhan, ya, ingin memancing dengan logika, ya, tapi apa? Tidak bisa. Karena apa? Dia bukan hanya manusia saja, tapi Tuhan. Karena iblis mencobai dia pertama kali sebagai manusia, berlogika. Kedua, dia mencobai sebagai manusia, berlogika. Benar ya? Kalau saya cobai, saya jatuh, pasti saya dipenjara malaikat. Ya. Enggak. Tapi pada saat itu, logika itu menang. Tuhan melakukan kemenangan di dalam logika setiap umat manusia yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Ya, logika kita kadang-kala seringkali jatuh dengan apa yang kita lihat. Yang Tuhan mau pada saat kita hidup di dalam Tuhan, logika kita juga pun akan diperbaharui. Hidup ini akan diperbaharui dengan caranya. Makanya kembali bangun persekutuan dengan Tuhan, supaya kita mempunyai hidup yang beda dengan orang lain, beda dengan sekeliling kita, beda dengan apapun juga yang kita lihat, agar kita punya dampak positif, menjadi berkat dimanapun kita berada. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Saya kalau di rumah bangun pagi, saya dari pada saat saya kuliah sampai saya pelayanan sekarang pun, bangun pagi itu memang gak gampang. Orang bangun, tetangga kita, saudara-saudara kita yang muslim, dia bisa bangun jam 4:30, jam 4 ya, untuk beribadah. Saya coba bangun pertama kali, saya jam 2 pagi, jam 3 pagi, memang masih ngantuk. Saya mau memaksakan bahwa hidup daging saya harus dimatikan. Hidup daging kita harus dimatikan, harus mempunyai keintiman dengan Tuhan. Bangun pagi datang kepada Tuhan,
menyembah Tuhan. Kasih waktu 10 menit pun yang Tuhan inginkan kita punya rutinitas. Rutin untuk menyembah Tuhan. Bukan satu rutinitas, tapi satu ingin perjumpaan dengan Tuhan. Apa isi yang Tuhan inginkan? Bangun hal-hal yang kecil untuk Tuhan. Pada saat kita bangun dari hal-hal yang kecil, kita akan mendapatkan hal-hal yang besar lagi. Dimanapun kita berada, kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Saya kalau di jalan, saya naik motor, saya nyanyi, saya nyembah. Dan orang kan nggak kedengeran saya nyanyi apa. Ya saya naik motor, ya saya nyembah, haleluya, saya nyembah, saya berdoa. Saya mau bangun hubungan saya dengan Tuhan, supaya saya mau menjadi sesuatu hal yang berharga buat Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Nah, kalau kita setiap hari bangun hidup kita dengan Tuhan, saya percayai bahwa kita ini akan Tuhan pakai dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Saya dulu malas berdoa. Kepikiran jadi pendeta pun saya nggak kepikiran. Saya pikir pendeta itu apa? Pada saat saya bertobat, saya bangun hubungan saya dengan Tuhan. Gimana sih caranya? Saya bangun, saya beli buku-buku rohani, buku-buku renungan. Saya paksakan untuk diri saya. Saya baca Alkitab. Saya dulu yang nggak pernah baca Alkitab, nggak ngerti Alkitab sama sekali. Saya baca renungan. Saya mau bangun hubungan saya dengan Tuhan. Saya mau intim dengan Tuhan. Gimana caranya? Saya nggak mau belajar. Saya dengar, tapi saya mau belajar banyak hal. Apa sih intinya? Apa sih positifnya kalau kita dapat intim dengan Tuhan? Saya bangun hubungan saya dengan Tuhan. Pertama kali saya belajar puasa, saudara. Saya puasa 1 hari, saya paham ternyata saya salah. Puasa saya salah, ya kan? Saya paham makan, saya nggak makan pagi, saya nggak makan siang. Dan 1 hari saya nggak makan. Semua makan, saya bangun, setelah 1 hari saya minum teh manis doang. Ternyata saya salah. Cara berpuasa saya berpuasa benar, tapi caranya salah. Puasa yang benar itu adalah kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ya saya bilang ya, menghancurkan segala yang ketidakbenaran, ya, mempunyai hubungan dengan Tuhan. Makanya pada saat saya belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi, saya mau apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Kita percaya kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Kita percaya bahwa kita akan dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan. Kalau kita bangun persekutuan kita dimanapun kita berada, percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Makanya kembali lagi, bangun persekutuan dengan Tuhan, hidup kembali dengan Tuhan, bentuk sesuatu hal yang positif, belajar kembali. Yang namanya belajar itu gak gampang. Pasti ada tantangannya. Apalagi mau belajar, mau bangun hubungan dengan Tuhan, pasti tantangannya lebih besar. Iblis mau pakai cara, gimana caranya ini orang supaya gak punya hubungan dengan Tuhan. Gimana caranya ini orang tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Gimana caranya? Iblis pakai cara. Tapi kalau kita punya hati yang mau dibentuk sama Tuhan, punya kerinduan yang mau dibentuk sama Tuhan, apapun caranya iblis ingin mengganggu, kita jalani caranya Tuhan, bukan caranya iblis. Kita doa, kita penting dalam nama Yesus, karena iblis itu sudah tidak berkuasa keluar atas diri kita. Iblis sudah kalah sebenarnya. Tapi kadang-kadang nalar kita manusia bilang, aduh, kita membanggakan iblis, jadi bukan membanggakan Tuhan. Iblis sudah kalah. Pada saat Yesus bilang sudah selesai, Yesus mati di atas kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit. Yesus menyatakan, aku sudah menang. Dia sudah mengibarkan bendera kemenangan. Aku sudah menang. Aku sudah berkuasa. Segala apa yang iblis curi, sudah aku ada di dalam tanganku.
Yesus sudah dapat kemenangan itu. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak membangun hubungan dengan Kristus, ya, kembali lagi, dia memang mempunyai hidup, tapi tidak ada kehidupan di dalam Kristus. Nah, Tuhan mau kita harus punya hubungan di dalam Kristus. Dimanapun kita berada, kita harus punya hubungan dengan Kristus. Dulu pagi saya doa, saya nyembah ya, dengan gagah berani saya nyembah di kamar, saya teriak ya. Memang saya salah, tapi saya punya kerinduan itu dengan Tuhan. Saya punya kerinduan itu dengan Tuhan. Saya bangun sampai ya, saya bangun selalu hal yang baru buat Tuhan. Karena pada saat kita bangun, punya persekutuan dengan Tuhan, kita mau apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita latih diri kita ya. Kita mau dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan banyak hal bagi kita. Amin. Ayo kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah lalai, jangan pernah menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi harus bangun hidup kita dengan Tuhan. Berapapun itu, maupun dimanapun kita berada, mau di rumah pun kita sendiri, kita harus punya bangun hubungan kita dengan Tuhan, agar hidup kita itu berkemenangan, agar hidup kita itu ada kelimpahan di dalam Tuhan, agar iblis itu tidak mencuri, ya kan, sesuatu hal yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, agar kita tuh tidak dibinasakan, tapi kita jadi pemenang. Amin. Khotbah saya hari ini, ya, hidup di dalam Kristus, ya, harus ada. Orang Kristen itu harus punya hidup di dalam Kristus, mempunyai hubungan di dalam Kristus. Ya. Percaya bahwa kita mempunyai hubungan dengan Kristus, kita tuh komunikasi atau kita tuh gampang berkomunikasi dengan Tuhan tanpa harus masuk kamar. Dimanapun kita berada, kita bisa berkomunikasi, kita ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, apa ya Tuhan, gimana ya Tuhan. Saya percaya kalau kita bangun seperti ini, kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, kita akan dipakai Tuhan. Kita akan jadikan pencala manusia, ya, untuk membawa jiwa-jiwa yang hidupnya tidak ada kehidupan. Kita harus memberikan kehidupan buat mereka. Kita harus jadi berkat buat mereka agar nama Yesus dipermuliakan. Amin. Oke. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami belajar satu hal, yaitu hidup di dalam Kristus. Itu yang Kau mau bagi kehidupan. Karena pada saat kami hidup di dalam Kristus, Engkau memberikan kelimpahan bagi kami, yaitu sesuatu hal yang Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tuhan, tolong kami. Ampuni setiap pelanggaran kami oleh darah Yesus. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Engkau membentuk kami untuk menjadi pemenang, bukan orang yang kalah. Kami percaya Tuhan, pada saat kami membangun hubungan intim dengan Tuhan, ada satu yang tidak senang kami punya hubungan intim dengan Tuhan, yaitu iblis. Karena iblis ingin menjauhkan kami dari Tuhan. Iblis ingin membinasakan kami. Iblis ingin mencuri sesuatu hal dari kami. Tuhan, dalam nama Yesus, tolong kami. Dan kami mau berkata, iblis, apapun caramu untuk menghancurkan orang-orang kudusnya Tuhan, Engkau tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, buat persekutuan yang berjalan setiap hari Sabtu, Kau mudah di tempat ini. Tuhan, mari biar mereka membangun suatu hubungan intim dengan Tuhan yang lebih dan lebih lagi, dan menjangkau jiwa-jiwa muda di sekitar tempat ini Tuhan, agar Tuhan kirimkan setiap ibadah-ibadah pemuda di tempat ini, orang-orang muda yang baru, orang-orang muda yang mau punya keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau waktu yang kami luangkan biarpun hanya 1 jam Tuhan, biarpun hanya 1 jam, tapi kami percaya pada 1 jam itu kami ada di dalam Kristus. Yesus ada di dalam kami. Kami mau dibentuk, kami mau diajar, kami mau diperbaharui oleh Tuhan lagi untuk menjadi orang-orang muda yang luar biasa.
orang-orang muda yang berhasil, orang-orang muda yang bukan hanya sukses dalam kegiatan pekerjaan kami, studi kami, tapi orang-orang muda yang selalu berhasil di dalam kerohanian kami, agar nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus diagungkan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau jadikan kami untuk jadi berkat. Kau jadikan kami untuk menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Yesus. Kau jadikan kami untuk menjadi orang yang membawa apinya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bisa membawa apinya Tuhan. Kami bisa memberikan apinya Tuhan bagi semua orang, agar mereka mempunyai api di dalam Tuhan, agar mereka diselamatkan, agar mereka dipulihkan, agar mereka dimenangkan bagi Yesus. Dan pada saat Engkau pakai kami Tuhan, kami percaya saat kami berdoa bagi orang sakit pasti disembuhkan. Kami berdoa buat orang yang membutuhkan pertolongan, kami percaya pada saat kami berdoa ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan orang yang kami doakan. Kami mau mempunyai hidup di dalam Tuhan. Makasih Tuhan, kita angkat satu puji.